Buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang sempat hadir, yang kami hormati para evaluator BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang kami banggakan para peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 93 dan 94. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tema profesionalisme ASN yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebelum saya memulai, mohon izin saya membacakan riwayat singkat beliau. Nama Bapak Rusli Moidadi STMT, NIP 1969 06 30 2002 12 1008. Pangkat dan golongan ruang pembina utama muda tingkat 1 4C. Jabatan Sekretaris Daerah. Tempat tanggal lahir Mansamat 30 Juni 1969. Agama Islam. Status perkawinan kawin. Alamat Salakan. Riwayat jabatan. Pelaksana pada tahun 2002, Kepala Seksi Jalan pada tahun 2008, Kepala Bidang Irigasi pada tahun 2010, Kepala Bidang Bina Marga pada tahun 2011, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014, Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah pada tahun 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Mohon izin Pak Sekda, sebelum kita memulai, mungkin Bapak berkenan menerima laporan dari peserta pagi ini. Silakan Pak Jamil. Perhatian untuk peserta. Duduk siap, gerak. Lapor. Peserta pelatihan dasar Angkatan 93 dan 94 berjumlah 63 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih atas kesediaan Bapak Sekretaris Daerah menerima laporan pagi ini. Mohon izin Pak, kegiatan kita akan dilaksanakan kurang lebih 2 kali 45 menit atau setara dengan 2 jam pelajaran. 45 menit pertama akan kita gunakan paparan dan 45 menit kedua akan kita gunakan untuk diskusi atau tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Reza atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu pejabat Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati teman-teman panitia pelaksana kegiatan pelatihan dasar Angkatan 93 dan 94 yang saya hormati, adik-adikku peserta Latsar Angkatan 93 dan 94 yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir melalui virtual sekaitan dengan pelatihan dasar Angkatan 93 dan 4
untuk materi profesionalitas ASN. Sebelumnya saya mohon maaf karena kegiatan ini harusnya sudah dilaksanakan tadi jam 9, namun saya harus menerima beberapa tamu penting sehingga agak molor waktunya. Baik, teman-teman, adik-adik sekalian yang saya banggakan, hari ini saya ingin menyampaikan materi dengan judul profesionalitas ASN. Kalau kita berbicara profesional, mungkin kata yang sering adik-adik dengar, apa itu yang dikatakan profesional, ya. Wah, orang ini sangat profesional. Artinya dia melakukan sesuatu yang luar biasa, ya. Di dalam kata-kata profesional ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjadi landasan hukumnya, yaitu bahwa untuk menyelenggarakan pembangunan diperlukan ASN yang memiliki integritas, profesionalisme, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, dan seterusnya. Jadi landasan hukum untuk profesionalisme atau profesionalitas ASN itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian di dalam pasal 3 pada undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa profesionalitas adalah salah satu landasan prinsip profesi seorang ASN. Artinya bahwa ASN itu punya prinsip bahwa dia memiliki profesionalitas. Kemudian di dalam undang-undang juga itu disebutkan bahwa ASN itu menjalankan tugas secara profesional dan itu merupakan nilai dasar daripada ASN. Artinya profesional itu merupakan nilai dasar, merupakan landasan prinsip dari ASN. Next. Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang memuat tentang profesionalitas ASN, juga diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Di PP tersebut pada pasal 1 disebutkan bahwa manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional. Ada kata-kata profesional di sana. Kemudian memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Saya kira inilah hal-hal yang termaktub di dalam manajemen ASN itu sendiri. Kemudian pada pasal 162 juga di sana disebutkan bahwa salah satu tujuan manajemen karir adalah mendorong peningkatan profesionalitas ASN. Nah, di pasal 162 juga disebutkan kata-kata profesionalitas. Dan pada pasal 25 juga disebutkan bahwa kegiatan diklat terintegrasi bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi CPNS pada masa percobaan. Nah, di sini juga ada kata-kata profesionalisme. Artinya bahwa profesionalitas ASN memang benar-benar dituntut di dalam Undang-Undang Nomor 5 maupun turunannya itu PP Nomor 11 Tahun 2017. Nah, apa itu profesionalisme? Nah, next. Nah, ini kalau kita bicara profesionalisme, kira-kira profesionalisme itu adalah bagaimana seseorang memiliki dengan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku, nilai-nilai organisasi yang diterapkan dan dipraktekkan dalam menjalankan profesi ASN. Jadi ada pengetahuan, ya, tentu adik-adik sudah mendapat pengetahuan dari dari pendidikan, ya, pendidikan selama mulai dari tingkat yang rendah sampai ke perguruan tinggi, ya. Kemudian ada keterampilan ya melalui kegiatan-kegiatan kursus misalnya diklat dan sebagainya, ini untuk menambah keterampilan.
Dan perilaku ASN ini adalah sikap-sikap yang ada di dalam diri daripada ASN itu sendiri. Ada nilai-nilai dasar ASN, kemudian ada kode etik dan kode perilaku, nilai-nilai organisasi yang ada di dalam undang-undang ataupun PP yang harus dimiliki oleh seorang ASN di dalam menjalankan praktik ataupun profesi sebagai ASN itu sendiri. Next. Nilai-nilai dasar yang dimaksud itu ada terdiri dari pertama memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, ini ada 15 ya, ada 15 nilai dasar. Jadi salah satunya yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi sebuah keputusan tidak hanya datang begitu saja atau lahir tiba-tiba, tetapi berdasarkan prinsip keahlian, ada analisanya dan seterusnya. Kemudian yang keempat memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Artinya bahwa kita harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Kemudian yang kelima memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang berikutnya mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ya, artinya bahwa ketika kita diberi tanggung jawab sebagai pemimpin atau memimpin satu unit kerja, ya, baik yang kecil, menengah maupun unit kerja yang tinggi, tentu diutamakan kepemimpinan berkualitas, ya, kepemimpinan yang berkualitas. Kita tidak sekedar hanya menyandang predikat sebagai pemimpin, tapi bagaimana pemimpin itu memiliki kualitas yang kemudian memberikan dampak, ya, kepada bawahan yang dipimpinnya. Kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ini adalah bagian-bagian dari nilai-nilai dasar, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ini penting, ya. Kalau sekarang dikatakan harus bagus komunikasi, bagus koordinasinya, dan kolaborasi. Kita seperti itu. Kalau nilai-nilai komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi kita tanamkan di dalam diri masing-masing ASN, nah, maka ASN itu tentu di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tidak akan mengalami banyak kendala. Kemudian yang berikutnya mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Saya kira ini hal yang kita harapkan, bahwa apapun yang kita perbuat itu harus berorientasi hasil, ya, berorientasi tidak hanya pada outputnya saja, ya, tetapi dia outcome-nya, ada manfaat atau benefitnya, ya. Tidak hanya melakukan sesuatu, yang penting ada hasilnya. Nah, kemudian hasilnya itu bermanfaat tidak, outputnya ada tapi bermanfaat tidak. Nah, kadang-kadang kan ada outputnya, tetapi outputnya itu apa bisa diimplementasikan, apakah outputnya itu berdampak, memberikan manfaat yang besar, atau ya sekedar dokumen-dokumen yang tidak punya nilai. Kemudian mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Saya kira kalau kita bicara kesetaraan, ini tentu tidak ada diskriminasi, ya, di dalam melaksanakan tugas-tugas. Jangan tugas-tugas yang berat, misalnya itu diberikan kepada yang kompleks, diberikan kepada orang tertentu, nanti yang ringan-ringan diberikan kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Yang berikutnya adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kalau kata-kata demokratis, tentu adik-adik semua sudah tahu apa itu demokratis, ya. Demokratis itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk misalnya menyampaikan pendapatnya, dan tentu kita harus memilih pendapat-pendapat yang mana yang kita jadikan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Adik-adik sekalian yang saya hormati, selain itu kita punya kode etik dan kode perilaku. Selain tadi nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN, seorang ASN itu diatur dengan kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku yang dimaksud adalah yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur,
bertanggung jawab dan berintegritas. Nah, ini saya kira ini penting ya. Saya kira adik-adik tentu semua dituntut kejujuran. Ini penting di dalam melaksanakan tugas-tugas. Kita harus jujur, bertanggung jawab dan berintegritas ya. Karena kalau hal ini kita tidak miliki sebagai seorang ASN, maka tentu dalam melaksanakan tugas-tugas kita akan mengalami hambatan-hambatan, baik dari sisi penyelesaian tugas-tugas itu sendiri, ya, maupun penilaian dari pimpinan, ya, untuk misalnya anak adik-adikku dipromosi, ya, dan sebagainya. Ini jadi kita tidak bisa berharap banyak, ya, dari sesuatu hasil pekerjaan kita tanpa itu lahir dari upaya atau kerja keras kita sendiri, kan? Nah, kemudian berintegritas. Saya kira kata-kata berintegritas inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan di negara ini, ya. Bukan hanya ASN tetapi para pelaku-pelaku politik, ya, pemimpin negara dan sebagainya. Nilai-nilai integritas ini yang memang sudah langka, ya. Di sana ada kejujuran, ada tanggung jawab, ya, ada kerja keras, kerjasama dan seterusnya. Nah, nilai-nilai integritas inilah sebenarnya yang sangat dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang berikutnya, kode etik yang berikutnya adalah melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, ya. Saya kira ini adik-adik sudah tahu. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, ya. Jadi kita melaksanakan tugas-tugas itu memang benar-benar kalau kita harus dilayani, ya kita harus layani dengan baik, ya, tanpa tekanan dari siapapun, ya, untuk melakukan ataupun tidak melakukan tugas-tugas yang diempatkan kepada kita. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya kira ini sudah kita pahami bersama. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya kalau itu perintah dari atasan atau pejabat yang berwenang, saya kira ini kita harus laksanakan, ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya dibutuhkan loyalitas, ya, dari seorang ASN kepada atasannya, ya, karena atasannya itu nanti yang akan bertanggung jawab terhadap perintah-perintah yang akan diberikan. Kita hanya tahu saya laksanakan, ya, seperti itu. Itu merupakan kode etik dan kode perilaku seorang ASN. Yang berikutnya adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara ataupun kebijakan daerah, ya. Hal-hal yang dibicarakan di dalam, misalnya dalam forum-forum tertutup, itu bukan untuk dikonsumsi oleh orang luar, ya. Lalu apa yang disampaikan di dalam forum-forum tertutup, karena kita tidak sependapat, kita tidak merasa tidak sesuai dengan jalan pikiran kita, lalu kita kita umbar keluar, ya, melalui medsos. Ini yang banyak juga penggunaan medsos ini. Jadi saya juga sampaikan kepada adik-adik terkait dengan penggunaan medsos ini, kita harus sangat berhati-hati, ya, karena kita bisa dikenakan undang-undang IT, dan banyak juga dari teman-teman ASN, ya, yang terkena dengan dampak dari penggunaan medsos ini. Kita sangat hati-hati, dan tentu kita sebagai orang yang berpendidikan, selaku ASN yang diharapkan memiliki kode perilaku, nilai-nilai dasar yang baik, hal-hal yang keterkaitan dengan kerahasiaan ini perlu dijaga, ya. Harus dijaga dengan baik, ya. Kita bisa memilah mana informasi yang kita bisa sampaikan, ya, mana informasi yang tidak bisa kita sampaikan. Nah, sebagai contoh, misalnya saya dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari selaku sekretaris daerah, membantu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dan mengkoordinir dinas-dinas, itu tidak semua apa yang saya lakukan di kantor itu diketahui orang lain. Bahkan istri sekalipun itu tidak saya perlu cerita kalau itu sifatnya rahasia, ya. Istri sekalipun, bayangkan, apalagi cuma teman, apalagi cuma, ya, saya kira ini perlu dijaga, ya, adik-adik, karena ini akan dinilai, adik-adik akan dinilai terkait dengan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku. Kami saja di WA Group, misalnya Pemda, itu bisa menilai pejabat-pejabat cara ngomongnya, ya, bahasanya, itu kami bisa menilai, ya. Malah makin banyak bicara, makin banyak komen, makin ketahuan kekurangannya, ya. Nah, gitu.
makin ketahuan ketidakpintarannya, gitu kan? Jangan, itulah makanya saya bilang kita sangat hati-hati ya menggunakan medsos ya, mengolah kata-kata dengan baik sehingga kita bisa dinilai kapasitas kita. Ya. Kemudian menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, ini saya kira kita tahu bersama, kita harus bisa bedakan ya mana yang yang kita harus gunakan. Kalau urusan pemerintahan ya jangan kita gunakan untuk urusan pribadi ya. Sebagai contoh misalnya di kantor ada laptop ya, atau ada printer. Nah, misalnya ada kertas di kantor. Nah, kita kerja di rumah, kita kerja kertas, printer dan sebagainya kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, itu tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Itu hal-hal yang sekecil itu sebenarnya juga kita harus bisa memilah ya. Kalau urusan kantor ya kita pakai aset-aset kantor, kalau urusan di rumah ya mungkin kalau pinjam laptopnya oke, mungkin pinjam laptop. Tapi kalau print atau kertas lagi sampai digunakan yang punya kantor misalnya, itu kan hal-hal yang tidak benar ya. Demikian juga harta kekayaan atau barang milik daerah atau milik negara yang lainnya. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Nah ini juga di dalam melaksanakan tugas jangan sampai ada konflik kepentingan ya. Di sana misalnya gini, kita kadang-kadang punya standar ganda ya. Orang-orang tertentu dalam hal pelayanan misalnya kita berikan kemudahan ya karena mungkin itu keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Tetapi orang-orang lain yang sebenarnya justru harus mendapatkan pelayanan malah kita abaikan. Nah, ini yang dimaksud konflik kepentingan ya. Jangan sampai nanti kita melakukan standar ganda di dalam pengambilan keputusan ataupun di dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Saya kira tuntutan kita ke depan adalah transparansi. Bagaimana kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kaitannya dengan tugas-tugas atau kedinasan kita, kalau memang itu boleh dipublikasi agar masyarakat tahu dan agar masyarakat juga memudahkan di dalam hal-hal pelayanan ya, saya kira disampaikan ya secara terbuka. Dan memang kita sudah dituntut ke depan ini kebebasan mendapatkan informasi atau transparansi di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan. Yang berikutnya terkait dengan kode etik dan kode perilaku adalah tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Saya kira ini nilai-nilai kode etik dan kode perilaku yang harus kita miliki, bahwa jangan karena kita memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan tertentu, kita membuat kebijakan-kebijakan lalu memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari orang lain, ya. Kecuali yang sudah diatur, ada ketentuan-ketentuan sudah atur, ada misalnya ada retribusinya, ada ada semacam pembayaran-pembayaran yang memang sudah ditentukan dengan Perbup atau peraturan daerah, itu dimungkinkan ya. Ada retribusi atau ada jasa-jasa tertentu yang sudah diatur. Sepanjang tidak diatur itu tidak boleh, dan itu masuk kategori sebagai pungli. Nah, ini seorang ASN harus memiliki perilaku-perilaku yang seperti tadi. Yang berikutnya adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Saya kira terkait dengan nilai dasar tadi kita sudah sempat ya tahu. Kemudian reputasi. Nah, ini ASN ini reputasi itu penting ya, karena ada kata-kata kata-kata bijak mengatakan bahwa sekali kita membuat kesalahan maka seumur hidup ya itu diingat orang. Mungkin kita membuat kesalahan satu, kemudian kita punya aktivitas-aktivitas yang lain mungkin lebih banyak, tetapi orang kadang-kadang tidak bijak, tidak menilai apa prestasi yang kita sudah capai. Orang selalu mengingat apa kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, inilah
masyarakat kita. Oleh karena itu, kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga reputasi kita, menjaga nama baik kita, ya, menjaga tugas-tugas kita dengan baik sehingga tidak dinilai bahwa tugas-tugas kita ini kita abaikan dan tidak memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Begitu juga dengan integritas ASN. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kode etik adalah melaksanakan disiplin pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memang disiplin ini menjadi sesuatu yang wajib ya dimiliki oleh seorang ASN. Diberikan ya yang menjadi tupoksi daripada ASN ini bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Karena setiap melaksanakan sesuatu tentu kita harus membuat target-target dan target-target itu bisa dicapai manakala kita dalam diri kita ada disiplin. Next. Iya. Bagaimana hubungan antara nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, kemudian skill, knowledge dan attitude, dan profesional. Nah, di dalam slide ini kita bisa lihat apa itu attitude, kemudian apa itu knowledge, dan apa itu skill. Ya. Nah, kalau skill itu adalah kemampuan, yang pertama adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks. Ya. Nah, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks ini. Ya. Kadang-kadang kalau di di ASN ini ada masalah yang ditemui oleh stafnya tidak bisa memecahkan, dilimpahkan kepada kepala seksinya, ya, kemudian tidak bisa kepada kepala bidangnya, ya, dan seterusnya, ya, kepala dinas dan seterusnya. Nah, seorang ASN mestinya memiliki kemampuan atau skill ini, dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks. Nah, tentu bagaimana bisa memiliki kemampuan itu, ya tentu dari proses-proses pembelajaran, dari proses-proses pengetahuan yang kita sudah peroleh, dan dari proses-proses komunikasi dengan teman-teman. Ada nilai-nilai dasar tadi yang kita sudah pegang, kode etik dan kode perilaku, inilah yang kemudian bisa membantu kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan sulit, ya. Kemudian adaptif, cepat menyesuaikan diri, komunikasi, literasi digital, berkolaborasi dalam jejaring, kemudian berpikir kritis dan inovatif, serta yang ke-8 kemampuan kepemimpinan. Nah, inilah keterampilan-keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Nah, terkait dengan knowledge ini ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum, ya. Jadi pengetahuan ini ada yang khusus, ada yang sifatnya umum. Jadi untuk pengetahuan umum saya kira hal-hal yang berkaitan dengan misalnya terkait dengan ilmu-ilmu pemerintahan, ya, kemudian peraturan-peraturan yang menyangkut tugas-tugas ASN, peraturan-peraturan bupati, peraturan daerah, ini ada yang bersifat umum. Tetapi pengetahuan yang bersifat khusus tentu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, ya, berdasarkan basic, ya, basic pendidikannya, ya, kemudian berdasarkan basic pengalamannya. Berikutnya attitude, ya, attitude yang tadi itu ada integritas, menghormati, menjaga penampilan. Ini attitude ini kan adalah sikap, ya, perilaku, yaitu integritas, menghormati, menjaga penampilan, percaya diri, mengatur diri sendiri, bertanggung jawab, dan akuntabel. Nah, dari ketiga nilai attitude, kemudian sikap, perilaku, dan pengetahuan dan keterampilan, tiga-tiga ini, ya, integrasi dari tiga unsur tadi, itulah yang disebut dengan kompetensi. Ya, kita sering-sering dengar kata-kata kompeten. Ya, kompeten artinya dia memiliki sikap, dia memiliki pengetahuan, dan dia memiliki keterampilan yang diperlukan selaku ASN di dalam
dalam rangka melaksanakan tugas-tugas, sehingga ketika ada permasalahan, dia juga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam melaksanakan tugas-tugas. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang mempunyai kompeten, ya. Dia mampu merencanakan sesuatu, dia mampu mencapai target daripada dia mampu melaksanakan dan mencapai target daripada yang dia rencanakan. Kemudian dia juga mampu mengatasi persoalan-persoalan pekerjaan di dalam kantornya, di sekolahnya, atau di tempat kerjanya dengan baik, karena dia memiliki kompetensi, dia punya nilai-nilai dasar, dia punya perilaku yang baik, dia punya pengetahuan, ya, dan dia punya keterampilan. Nah, next. Nah, apa itu kompetensi? Ya, seperti saya jelaskan tadi, kompetensi adalah kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang diukur dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Ya, jadi ini kemampuan yang diukur dari tadi 3 hal tadi: attitude, skill, dan knowledge. Next, kemudian bagaimana keterkaitan antara tadi SKA, ya, skill, knowledge, dan attitude dalam membentuk kompetensi. Sini ada pertanyaan, knowledge without skill and attitude. Ya, jadi pengetahuan tanpa keterampilan dan sikap perilaku yang benar, ya. Kemudian dia punya keterampilan tapi tanpa pengetahuan dan sikap yang baik, ya. Kemudian dia punya sikap yang baik tapi tanpa pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada karakter-karakter orang mungkin seperti ini, ya. Dia punya pengetahuan tapi dia punya sikap, ya, agak angkuh, dia tidak mau berbagi sharing pengetahuannya, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian dia cuma tahu tapi tidak mengerjakannya, ya. Orang bilang ini orang cuma banyak omong, tapi actionnya mana, kan gitu, ya. Nah, ini juga ada tipe orang seperti ini. Ada orang punya keterampilan tapi dia tidak punya pengetahuan, ya, sehingga itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak optimal, ya. Apalagi dia punya sikap juga tidak bagus dan seterusnya. Nah, di halaman di slide berikutnya kita lihat bagaimana dari 3 pertanyaan tadi. Nah, kita bisa lihat karakternya atau tipe-tipe orang yang memiliki pengetahuan, ya, tanpa skill dan attitude. Nah, kita lihat sini, yaitu orang yang maksudnya hanya banyak omong, ya, kemudian merasa paling hebat dengan pengetahuannya dan tidak tahu kapan harus diam, ya. Jadi dia merasa dari dalam diskusi-diskusi kadang-kadang orang seperti ini dia menguasai pembicaraan-pembicaraan tanpa memberikan kesempatan orang lain. Dia menunjukkan kapasitasnya, identitasnya, bahwa seolah dia yang paling tahu. Nah, kemudian perumpamaan, paham tentang rambu tetapi tidak tahu menyetir. Nah, ini dia cuma tahu bicara, ya, cuma teorinya, ya, istilahnya orang bilang kamu itu teori aja, kan. Dia teorinya begini-begini tapi dia tidak melaksanakan. Nah, jadi memang kalau saya melihat orang yang tipe seperti ini, memang kalau adik-adik teman-teman mendengar atau bertemu dengan orang-orang yang terlalu banyak bicara, teori dan sebagainya, biasanya orang-orang seperti ini tidak terampil bekerja, ya. Dia memang dia cuma unggul di situ, unggul di ada kata-kata biasa orang muda bilang omdo, ya. Omong doang. Nah, ini juga bahaya ini. Kemudian dia berkomentar terus dengan idealismenya, harusnya begini, harusnya begitu, dan seterusnya. Tetapi pengetahuan yang dimiliki tidak dibarengi dengan adab yang benar dan keterampilan yang mumpuni. Jadi ini juga hal yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang ASN. Kemudian yang sebelahnya itu di tengah, skill tanpa knowledge dan attitude. Ya. Dia punya keterampilan, tetapi tidak punya pengetahuan dan tidak punya adab, tidak punya sikap, tidak punya perilaku yang baik. Nah, orang seperti ini ciri-cirinya adalah cekatan dan lihai, tetapi tidak didukung pengetahuan dan etika. Nah, dia lincah-lincah, tapi
ini hasilnya apa ini kan? Dia tidak menghasilkan sesuatu yang artinya kalau macam ibu-ibu itu atau mama-mama di rumah ya, dia lincah siapkan kompor segala macam, adon campur ini segala macam. Tetapi nanti dia bikin kuenya pahit ya, nah, kan? Terus disuguhkan ke orang kayaknya tidak beretika lah di sana. Ini sudah pahit, kuenya tidak enak, terus disuguhkan juga caranya tidak bagus ya, tidak baik diterima oleh orang yang mencicipi misalnya. Inilah ciri-cirinya. Kemudian itu tadi bekerja serampangan, tidak mengindahkan orang lain. Perumpamaan sopir yang ahli menyetir tetapi tidak punya pengetahuan tentang aturan lalu lintas, tidak berpikir resiko dan tidak paham kondisi mobilnya. Dia cuma tahu menyetir ya, tetapi dia tidak tahu bahaya-bahaya di jalan yang kemungkinan dia akan mengintai dia ya. Jadi dia tidak pikir bagaimana menyelamatkan penumpangnya ya. Yang penting dia taunya nyetir ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian dia juga tidak tahu kondisi mobilnya ya. Ini mobil saya ini mampu tidak ditanjakan misalnya ya. Dia tidak bisa memperhitungkan tanjakan seperti ini bisa tidak dia mampu kendaraannya mendorong. Dia memang jago menyetir tapi dia tidak punya itu tadi. Dia tidak bisa memperhitungkan ya kendala-kendala yang bisa menghambat di dalam perjalanannya. Kemudian orang ini bertindak berdasarkan biasanya, bukan berdasarkan pengetahuan yang benar dan diimplementasikan dengan etika yang baik. Nah, kita ini kadang-kadang bekerja, kita berdasarkan kebiasaan. Kenapa kamu bikin begini? Memang biasanya dilakukan seperti itu, ya kan? Kita tidak pernah berpikir apakah yang dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan itu masih sesuai atau tidak. Ya, dia punya resistensi atau tidak, ada kendala-kendala. Kita berarti orang-orang seperti ini tanpa menggunakan pengetahuannya, tanpa menggunakan pikirannya. Oh, ini memang benar dulu orang mengerjakan sesuatu seperti ini, biasanya begini, ya. Tetapi kita tidak pernah mengoreksi apakah yang kebiasaan-kebiasaan itu masih cocok tidak, ya, dengan kondisi saat ini misalnya. Nah, seharusnya kenapa kamu kerjakan ini? Bukan biasanya begini, tetapi seharusnya begini. Ya. Yang saya lakukan ini memang seharusnya begini, bukan biasanya begini. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan lagi, orang memiliki sikap, tetapi tanpa keterampilan dan pengetahuan. Nah, bagaimana orang dia berperilaku baik, tapi dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya keterampilan. Nah, jadi hanya cukup jadi orang baik saja, tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan orang lain. Kemudian pasrah dan berharap keajaiban. Nah, ini juga parah juga ya. Dia hanya punya sikap bagus tapi tidak bisa bikin apa-apa. Nah, bagaimana ASN kalau seperti ini? Dia baik memang orangnya, tapi suruh kerja tidak bisa, ya kan? Dan seterusnya. Nah, ini juga hal-hal yang tidak seharusnya dimiliki seorang ASN. Nah, teman-teman yang saya hormati, next. Nah, dari semua hal-hal yang dibutuhkan untuk seorang ASN, baik dari sisi nilai dasar, kode etik, kode perilaku, kemudian SKA ya, dan profesional. SKA itu tadi bisa dikatakan dia kompetensi ya. Nah, ini dibangun kalau disusun di dalam sebuah bangun piramida kira-kira seperti ini ya. Ada 15 nilai-nilai dasar ASN yang ada di paling bawah. Ini sebagai fondasi ya. Kemudian ada 12 kode etik, kode perilaku. Nah, kalau kita melihat bangunan piramida ini, artinya bahwa bangunan di atasnya itu baru boleh terbangun manakala bangunan di bawahnya sudah ada. Artinya seorang ASN itu harus memiliki itu tadi 15 nilai dasar itu wajib dimiliki ya, yang kemudian tertanam di dalam sanubari seorang ASN. Nah, kalau dia sudah memiliki itu, kemudian lahirlah dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan, dan dia punya sikap yang baik. Nah, itulah maka setelah nilai dasar itu ada, lalu muncullah nilai-nilai yang berikutnya. Ya. Nah, kemudian dari skill, knowledge, dan attitude, itulah yang sering disebut dengan kompetensi. Yang tadi adik-adik sudah saya sampaikan apa itu kompetensi. Kemudian ketika nilai dasar, kode etik,
kemudian kompetensi dimiliki, maka diharapkan menjadi ASN yang profesional, ya, atau profesionalisme ASN. Nah, seperti inilah kira-kira yang menjadi harapan kita terhadap ASN kita, ya, adik-adik selaku calon CPNS yang insya Allah nanti akan menjadi PNS yang sudah memiliki nilai-nilai profesionalisme. Nah, apakah setelah kita memiliki nilai-nilai profesionalisme ini cukup sampai di situ? Ternyata tidak, ya. Bagaimana kemudian nilai-nilai profesionalisme ini akan kita tingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan profesionalisme? Nah, next. Nah, ini ya, bagaimana untuk bisa untuk meningkatkan profesionalisme, yang pertama adalah grow your mindset, ya. Bagaimana menumbuhkan mindset kita, cara pandang kita, cara berpikir kita itu selalu kita update, ya. Kita rubah, ya, mengikuti tuntutan dan mengikuti perkembangan zaman. Artinya kita tidak cukup di situ, tidak, tetapi bagaimana kita mengupdate, ya, karena tuntutan masyarakat dari waktu ke waktu semakin berkembang, dan tentu kita harus selalu merespon, ya, setiap tuntutan-tuntutan itu. Kemudian yang kedua, be productive, ya, bagaimana kita bisa lebih produktif, ya, menjadi produktif. Kemudian develop personal image, ya, memberikan kesan, membangun kesan profesional, ya. Nah, ini nanti ada penjelasan di belakangnya. Kemudian take inisiatif, ya, bagaimana bisa melakukan inisiatif. Kemudian next, maintenance effective work habits, ya, bagaimana menjaga memelihara lingkungan atau menjaga lingkungan yang pekerjaan yang efektif, ya. Kemudian manage your time efficiency, ya, bagaimana mengatur waktu-waktu yang efisien, jangan kita terlalu boros dengan waktu. Sesuatu pekerjaan yang kita bisa kerjakan misalnya setengah jam berlarut-larut menjadi 1 hari, ya. Padahal sebenarnya di hari yang berikutnya itu masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang penting yang juga kita harus selesaikan. Artinya jangan kita suka menunda-nunda pekerjaan. Apa yang bisa kerjakan hari ini, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan hari ini, dan jangan tunggu besok. Kemudian demonstrate integrity. Nah, ini integritas ini hal yang penting, ya, untuk kita miliki, dan itu kita tunjukkan, kita wujudkan di dalam tugas-tugas. Kemudian provide excellent, ya, bagaimana membuat sesuatu yang luar biasa, ya. Kemudian next, be a problem solver, ya, bagaimana bisa memecahkan atau permasalahan-permasalahan, ya. Kemudian be resilient ini be resilient ini nanti kita penjelasan di belakangnya. Kemudian komunikasi yang efektif, bagaimana membangun self awareness, ya, kepercayaan diri. Kemudian berikutnya membangun hubungan, ya, di relationship. Next, ini saya kira mengembangkan profesionalisme. Kita lanjut. Next. Kemudian di sini next. Sebelumnya lagi. Yang be produktif sebelumnya. Ini menjadi orang produktif, ya. Ini tadi, gunakan waktu secara produktif, kemudian fokus pada tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab. Nah, ini kadang-kadang kita ini tugas-tugasnya orang kita urus, ya. Orang bilang apa istilahnya itu, ya? Kepo, ya. Kepo sama tugas-tugasnya orang, kepo sama urusan-urusannya orang, ya kan? Sebagai ASN tidak boleh seperti itu. Kita fokus, ya. Tugas kita saja banyak, kita mau urus urusan orang lain, ya. Gitu. Jadi fokus bukan berarti kalau orang lain buat salah kita tidak tegur, tidak seperti itu. Tetapi kita fokus dulu pada tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab, ya.
Jangan seperti pepatah bilang, apa namanya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi virus di seberang sana tampak. Nah itu ya. Jadi fokus pada tugas. Kalau kita fokus, ya, insya Allah apa yang kita laksanakan, kerjakan itu akan memberikan hasil yang lebih. Kita tidak bisa berharap sesuatu itu menjadi baik apabila dalam prosesnya tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian hindari media sosial, web, browsing atau menggunakan HP pada saat bertugas bukan untuk kepentingan tugas. Nah ini juga kadang-kadang ini masih terjadi ya. Kita di kantor bukan kerja, bukan belajar, ya. Kalau kita menggunakan media sosial untuk belajar, misalnya mencari hal-hal baru untuk menunjang tugas-tugas kita, saya kira itu baik ya dalam rangka mengembangkan profesionalisme tadi. Tetapi kalau kita di kantor datang cuma buka-buka itu terus nonton film India, ya, atau sinetron, Ikatan Cinta misalnya, wah ini kan sudah mengambil waktu kita untuk, ini sudah korupsi waktu sebenarnya ya, mengambil waktu kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh negara kepada kita, yang atas dasar itu negara memberikan upah kepada kita dalam bentuk gaji, tunjangan dan seterusnya. Saya kira hal-hal ini memang sepele ya, tetapi kalau kita tidak perhatikan ini, nanti kita akan menjadi pegawai yang biasa-biasa saja ya. Bukan pegawai-pegawai yang punya reputasi, bukan pegawai yang luar biasa. Nah, sementara seorang pegawai itu jangan bermimpi untuk menjadi orang kaya, ya. Kalau menjadi pegawai itu yang dituntut adalah karir. Nah, bagaimana karir kita bisa capai? Tentu apa-apa yang menjadi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang disampaikan di dalam ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku ini kita perhatikan. Nah, kemudian develop a professional image. Ya. Nah, ini langkah-langkah kita untuk mengembangkan profesionalisme kita. Jadi begitu kita profesionalis, dianggap profesional, sampai di situ tidak, kita kembangkan terus. Nah, develop a professional image ini memberikan kesan profesional itu berpakaian secara rapi, bersih dan pantas sesuai instansi. Jadi kalau misalnya seorang pegawai ya, pakaiannya mungkin karena buru-buru tidak disetrika, kelihatannya rambutnya juga urak-urakan, sepatunya juga kotor dan sebagainya. Ini dianggap orang ini tidak profesional juga ya. Nah, bagaimana orang bisa menghadapi untuk misalnya membangun kerjasama, membangun komunikasi yang baik kalau orangnya misalnya cara berpakaiannya saja sudah orang bilang aut-autan ya. Kemudian menggunakan kartu pengenal, kemudian rapikan ruang kerja bersih, nyaman, dan membuat situasi menjadi dinamis. Saya kira kalau ruang kerja kita bersih, ya, nyaman, dan indah, pasti akan memberikan gairah, ya, memberikan semangat kita untuk bekerja. Nah, jika bekerja di lapangan, citra profesional terlihat dari aspek lain seperti kelengkapan alat kerja, seragam lengkap, dan lain-lain. Saya kira ini hal-hal yang tentu teman-teman juga sudah pahami. Kemudian next, mengembangkan profesionalisme yaitu dengan take inisiatif, yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat ya. Artinya kalau bisa cepat diselesaikan dan itu bisa terukur ya, orang-orang yang makanya kemudian biasanya di kantor itu ya ada yang terkesan bahwa ini pimpinan kok bikin dia sebagai anak emas ya. Nah, kenapa ini? Ternyata memang kadang-kadang belum diperintahkan dia sudah kerjakan. Nah ini ya. Atau dia diberikan tugas, kamu buat ini, kira-kira bisa kelar ini besok. Oh tidak Pak, sebentar siang saya sudah bisa selesai. Kayak gitu. Harus seorang pegawai seperti itu ya. Dia membuat sesuatu yang ekspektasinya luar biasa. Nah, dan sebenarnya itu bisa dilakukan. Tinggal bagaimana sikap ya dari seorang ASN. Kemudian ambil inisiatif menyelesaikan pekerjaan yang lain yang perlu segera diselesaikan tanpa disuruh. Nah, ini tadi saya bilang kan, tanpa disuruh dia sudah tahu. Jangan tiap hari, ayo adek coba bikin ini. Waduh, ini susah ya. Kalau saya lihat itu kebetulan ada keluarga yang di TNI, dia cerita ke saya ya. Dia bilang kalau kami itu
kalau kawal pimpinan, itu apa maunya pimpinan, dia sudah tahu. Misalnya pimpinannya dia suka gula-gula, kopiko, dia tanpa diminta dia sudah siapkan. Oh, pimpinan saya ini dia suka kalau berduduk itu harus ada tisu, disiapkan tisu, ya. Oh, dia kalau minum kopi dia suka dia punya gula kira-kira seras. Jadi tempat duduknya, sekelilingnya itu mereka paham. Jadi pimpinan itu kadang-kadang tanpa suruh, hanya dengan mata saja, itu mereka sudah paham. Oh, sampai pimpinan dia senang atau tidak senang, atau ada yang dia mau ada yang dia mau sampaikan. Jadi dengan kode-kode mata saja dia sudah tahu. Nah, inilah yang dimaksud dengan seorang ASN dalam pengembangan profesionalisme. Dia punya inisiatif. Kemudian pikirkan pekerjaan yang lain diperlukan untuk membantu menyelesaikan target-target unit kerja. Jika bekerja di lapangan, kemampuan ini sangat diperlukan, dan jika kemampuan ini terus dikembangkan, akan meningkatkan munculnya inovasi-inovasi. Saya kira kalau kita bicara inovasi, itulah yang sekarang ini kita melihat, ya, banyak inovasi-inovasi yang dibutuhkan. Ya. Memang di era digitalisasi ini kita selalu harus berubah. Ya. Sekarang kita lihat, ya, di dalam persaingan dunia usaha, misalnya warung-warung, ya, jual makanan, jual kebutuhan kuliner dan sebagainya. Sekarang ini orang sudah belanja lewat online, ya. Nanti satu saat saya khawatir ini warung-warung, rumah makan sudah tidak ada lagi. Sekarang orang sudah belanja lewat online, ya. Dia tidak perlu kalau ibu-ibu kan kalau keluar dari rumah kan harus pakai baju yang bagus, pakai lipstik dan sebagainya, harus ada kendaraan, ya. Nah, itu kan butuh waktu, butuh biaya juga, kan. Nah, tetapi kalau online kan di rumah biar cuma pakai bapak-bapak pakai celana panjang, pakai kaos, ya. Ibu-ibu pakai daster saja, ya. Tinggal pesan, makanannya sudah tiba. Sambil menunggu makanan kita bisa kerja-kerja yang lain, ya. Apalagi kalau sudah banyak tugas yang dikerjakan, tinggal main pesan makanan, kan, online. Nanti suatu saat, inilah inovasi-inovasi. Tetapi tentu inovasi ini berkembang terus, ya. Kalau dulu misalnya online itu kirim uang dulu, baru dikirim barang. Sekarang ada inovasi lagi, ya. Barangnya datang, baru dibayar, COD, ya. Nah, itu berkembang terus. Nanti satu saat lagi bukan seperti itu. Barangnya ambil nanti 1 bulan baru dibayar. Nah, itu lebih laris lagi. Nah, inilah namanya inovasi-inovasi yang harus seorang ASN harus memiliki inovasi, berpikir bagaimana mengikuti perubahan dan tren dari kebutuhan-kebutuhan pelayanan di masyarakat. Begitu juga nanti di pemerintahan, ya. Kita sekarang dulu absen pakai tanda tangan, nah sekarang sudah pakai ceklock. Lalu sekarang yang terbaru lagi sudah masker ASN, dari jarak tertentu kita sudah bisa absen. Tetapi jangan juga kemudian dengan teknologi seperti ini begitu selesai absen hilang, ya, tidak ada di tempat kerja. Nah, next. Kemudian maintain effective work habits, ya. Nah, ini juga buat prioritas, susun rencana, dan kelola tugas-tugas agar dapat selesai sesuai target waktu. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa buat rencana kerja, ya. Kemudian dari rencana-rencana kerja itu mana yang prioritas, ya. Jadi kita kan punya banyak rencana ini, apa yang mau dikerjain, banyak sekali. Misalnya, kemudian kita lihat mana yang prioritas. Prioritas itu kita susun list, ya. Prioritas yang paling prioritas kita taruh di nomor 1, kemudian ditaruh di nomor 2. Nah, terus lalu kita susun ini yang prioritas 1 ini kira-kira dia butuh waktu berapa lama, ya. Nah, dia butuh waktu misalnya 1 minggu. Oh, jadi rencana kerja 1 minggu. 1 minggu harus sudah selesai apa yang disusun. Kemudian yang berikutnya diskusikan dengan rekan kerja, mentor, senior atau atasan agar memperoleh masukan. Jadi ketika kita membuat sesuatu, tentu kita juga perlu jangan bikin sendiri, ya. Siapa tahu yang kita buat itu ternyata ada hal-hal yang nanti menjadi penghambat. Makanya saya mau rencana begini, kira-kira menurut Anda, menurut saudara bisa tidak diimplementasikan di sana? Oh, bisa, begini-begini caranya. Saya kira makin banyak masukan itu makin baik. Kemudian cari terobosan-terobosan untuk memperoleh cara yang paling efektif dan efisien dalam penyelesaiannya. Saya kira ini teman-teman bisa paham, ya. Next.
Ini memanage waktu saya kira hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian next lagi, ini di sini demonstrate bagaimana menunjukkan integritas Anda ya. Tunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Artinya ada hal-hal yang tidak perlu kita ngomong ya. Orang melihat kita, oh orang itu kok jujur sekali ya. Jujur. Artinya jujur dalam arti kata gini. Misalnya dalam hal pekerjaan. Dia datang ke kantor misalnya agak terlambat. Ya, tapi dia pulang dia lambat juga gitu ya. Misalnya dia harusnya jam 7:30, dia mungkin sudah 7:45 ya. Artinya dia sudah korup waktu 15 menit. Nah, misalnya pulang jam 3. Nah, mungkin dia tambah 15 menit, dia tambah bonus lagi 15 menit. Harusnya pulang jam 3, dia bikin 3:30 ya. Itu kira-kira nilai-nilai kejujuran yang bisa kita lihat misalnya dari segi waktu. Belum lagi hal-hal lain yang tentu ya terkait dengan tugas-tugas kita. Ini juga kita perlu menyampaikan informasi secara jujur, terbuka apa adanya ya. Jangan karena kita mau menyenangkan orang lain lalu kita berbohong, kita ya apa adanya disampaikan ya. Kecuali hal-hal khusus ya. Misalnya ada cerita itu ada orang yang dikejar sama yang mengejar seseorang dengan maksud dia membunuh ya. Lalu orang itu berlindung di satu rumah, sembunyi, ditanyalah sama tuan rumah, tadi ada yang lewat sini, lihat tidak? Nah, ini tuan rumah lihat, wah bahaya ini kalau dia bilang ada, bisa terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin hal-hal seperti itu dikecualikan. Ya, oh saya tidak lihat misalnya. Ya, tapi ada kata-kata yang yang sebenarnya tidak jujur tapi agak ya? Maksudnya gini, misalnya contoh. Tadi ada orang yang lewat di sini. Kamu ada tahu tidak misalnya? Bisa tahu tidak orangnya misalnya. Jadi kita bilang, oh iya, tadi yang lewat tapi saya tidak tahu orangnya, ya. Saya tidak tahu orangnya. Jadi maksudnya waktu itu dia lewat, saya tidak lihat benar, ya. Saya tidak lihat benar sehingga saya bilang saya tidak tahu orangnya. Misalnya seperti itu. Artinya kita tidak berbohong benar ya, tidak berbohong yang orang bilang sungguh-sungguh berbohong yang kemudian intinya menyebabkan orang lain bisa selamat misalnya seperti itu ya. Kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan kode etik. Saya kira ini sudah ya. Next. Nah, ini provide excellence. Jadi kita selalu berusaha ya. Jangan sampai hasil kita itu biasa-biasa saja gitu. Kita sudah habis waktu, habis tenaga, habis berpikir, tetapi kemudian hasil pekerjaan itu kita ya maksudnya kalau dinilai ya kira-kira ya 70 lah, cukup lah gitu. Artinya kita selalu berpikir yang paling baik ya. Kita selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, inilah sikap-sikap inilah yang harus kita pupuk ya, kita tetap kembangkan supaya hasil-hasil pekerjaan kita merefleksikan kesempurnaan yang melebihi harapan. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau orang-orang seperti ini saya kira ketika ada permintaan untuk dipromosi dan sebagainya, ini tanpa pikir-pikir ya, pimpinan akan bilang kalau itu cocok itu ya. Saya tidak ragukan sedikit pun. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian kesalahan dalam berproses akan memberikan pelajaran berharga untuk kesempurnaan hasil akhir. Kerja keras untuk memberikan hasil yang terbaik. Saya kira kesalahan-kesalahan ya, kita bukanlah manusia yang sempurna ya. Tetapi jangan kita selalu membuat kesalahan yang sama atau kesalahan yang berulang-ulang. Artinya bahwa kesalahan itu menjadi pelajaran yang berharga. Kemudian itu untuk kita ke depan kita bisa lebih baik dan lebih baik. Artinya hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, kalau kita sama saja hari ini dengan hari esok ya itu sebenarnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kerja keras untuk memberikan hasil yang terbaik ya. Jangan kita sudah kerja keras, sudah capek, sudah habis waktu, hasilnya juga biasa-biasa ya. Berarti sama saja dengan orang lain yang tidak kerja. Next.
be problem. Nah, ini bagaimana punya semangat atau solusi di dalam menyelesaikan masalah. Bila ada masalah, gunakan waktu untuk bertukar pikiran dengan rekan kerja untuk memperoleh solusi. Ya. Jadi saya kira kalau ada masalah, silakan ya, jangan tanggung sendiri. Ya. Nah, ada juga biasa ada istilahnya curhat ya. Ini curhat juga kadang-kadang dibutuhkan ya. Ada orang dia punya masalah ya, mohon maaf kalau biasanya ini perempuan ya, ada masalah-masalah dia seolah-olah dia tegar, dia bisa hadapi ya. Lalu muncul masalah yang lain dia hadapi. Nah, itu nanti lama-lama dia nggak kuat ya, sehingga akan bisa menimbulkan problem psikis ya. Nah, saya juga biasa menemukan ya, ada pegawai-pegawai saya yang seperti itu tadi. Saya tanya kenapa ini Pak, saya jadi kalau ada masalah dianggap tidak ada masalah itu ya. Dia tidak coba, makanya perlu memang bertukar pikiran. Saya kira tinggal melihat siapa orang yang kita bisa bertukar pikiran ya, supaya membagi beban yang ada di kita ya. Karena ini penting, kalau tidak akan mengganggu juga kinerja dari pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas kita, sehingga pimpinan selalu memperhatikan bawahannya ya. Teman-teman kerja juga selalu memperhatikan teman-teman yang ada di tempat tugasnya, sehingga kita juga punya kewajiban untuk membantu teman-teman kita yang tentu ada permasalahan ya. Kemudian jangan ragu melakukan trial and error untuk memperoleh solusi terbaik, konsultasikan dengan atasannya. Saya kira jangan karena kita takut lalu kita tidak berbuat apa-apa, takut salah, mungkin takut salah, ya kita coba ya, kita coba berdasarkan pengetahuan kita ya, berdasarkan keterampilan kita coba melakukan sesuatu ya. Kalaupun nanti gagal ya kita belajar dari kegagalan itu. Atau kalau tidak, paling tidak ada hal yang kita ingin lakukan, kita ragu-ragu, kita konsultasi dengan atasan. Ya. Next. Be resilient ini terus-menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku positif. Jadi terus, artinya diperlukan kesabaran, ketabahan ya, resilient itu, untuk melakukan menggali keterampilan, menggali pengetahuan, dan seterusnya, mengevaluasi diri, mengatasi berbagai kekurangan kelemahan, memperbarui berbagai kelebihan, menerima tantangan-tantangan baru agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini saya kira inilah sikap-sikap kita atau cara-cara kita untuk mengembangkan profesionalisme, kemudian komunikatif efektif, bangun komunikasi dengan berbagai pihak baik yang terkait atau tidak terkait dengan bidang tugas. Saya kira komunikasi ini penting ya, berkomunikasi dengan orang lain, karena kita tidak tahu, siapa tahu ada orang-orang yang kita anggap tidak penting, justru di sana kita perlu ada, kita bisa mendapat informasi penting. Orangnya tidak penting kita lihat, tetapi sebenarnya informasinya penting kita dapatkan di sana. Jadi artinya bahwa kita ini setiap saat berinteraksi dengan orang lain, yakinlah bahwa pasti ada kelebihan ya, kelebihan orang lain yang kita tidak miliki ya. Begitu juga kelebihan kita yang orang lain tidak miliki. Tidak semua kita miliki ya. Oleh karena itu komunikasi ini penting ya. Minimal tanya-tanya dari mana, tinggal di mana ya, seberapa lama di sini ya, dan seterusnya. Nah, nanti akan berkembang cerita. Dari cerita-cerita itu biasanya setelah selesai cerita ada informasi baru yang kita dapat di sana ya. Nah, tetapi bukan informasi susupo, nah, itu hindari ya. Nah, kemudian gunakan berbagai media komunikasi baik online maupun langsung. Tingkatkan kemampuan komunikasi secara efektif. Jika bekerja di lapangan, komunikasi sangat diperlukan untuk menjamin agar tugas-tugas dapat terlaksana. Saya kira komunikasi ini penting sehingga tidak terjadi orang bilang ada miskomunikasi ya. Ya, karena kita tidak berkomunikasi baik, tidak menjelaskan sesuatu dengan baik, lalu terjadi miskomunikasi. Nah, miskomunikasi juga ini kadang-kadang bisa terjadi karena ada informasi-informasi yang kita terima sama orang lain, kita tidak cross check ya. Si A menyampaikan seperti ini, kita tidak cross check, lalu kita percaya begitu saja ya. Ini tidak boleh. Next.
Nah, develop self awareness ya, bagaimana kita menambahkan mampu mengelola emosi ya. Gunakan pemicu emosi untuk memberikan sesuatu reaksi yang positif dan produktif, menerima kritik sebagai bagian dari upaya belajar dan tumbuh. Saya kira ini hal-hal yang memang kita harus miliki ya, bagaimana kita mampu mengendalikan emosi ya. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosi sebenarnya orang yang lemah ya. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Sehingga di dalam teori atau ilmu kecerdasan itu kan ada kecerdasan intelektual ya, didapat dari pengetahuan ya, keterampilan, ada kecerdasan emosional. Nah, banyak orang sukses itu bukan karena sukses dalam hidupnya, bukan karena dia punya kecerdasan intelektual yang tinggi ya, tetapi dia punya kecerdasan emosional yang bagus yang tinggi. Itulah yang kemudian membawa banyak-banyak orang sukses, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin negara dan lain-lain ya. Mereka menjadi pemimpin bukan karena dia punya intelektual yang tinggi, tetapi kecerdasan emosional. Begitu juga kita sebagai ASN, kita harus mampu ya mencegah. Karena ketika emosi kita tidak bisa kendalikan, itu akan berdampak kemana-mana ya. Tadinya teman baku baik sekali ya, sama-sama jalan ya. Karena persoalan-persoalan yang kecil kita emosi, akhirnya hubungan kita bertahun-tahun ya jadi jadi putus. Kemudian ya menerima kritik sebagai artinya kritik kita terima ya. Kita terima apapun kritik, meskipun itu pedas kita terima ya. Iya, kita terima. Nanti kalau misalnya cara orang menyampaikan kritik tidak bagus, nanti ada momen tertentu terus cerita. Sebenarnya saya agak sedikit kemarin kalau kritisi saya begitu, tapi tidak apa-apa lah. Oh, saya minta maaf kalau begitu. Nah, ya, saya kira ini juga cara untuk merubah orang agar dia punya cara mengkritik yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah build relationship ya, membangun hubungan jejaring yang baik dengan rekan kerja, pengenalan pemangku kepentingan dan profesi. Kemudian tingkatkan hubungan menjadi hubungan kolaboratif yang efektif untuk meningkatkan kompetensi, hormati seluruh relasi agar tetap terjaga kolaborasi. Artinya kita semua orang, semua teman, orang yang paling nyaman adalah orang yang punya banyak teman ya. Karena dari teman ini kita bisa mendapat banyak informasi ya. Ya, banyak informasi. Apalagi kita sebagai ASN ya. Di samping misalnya kita menerima gaji, mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan-tambahan. Nah, kalau kita punya relasi yang banyak, artinya kalau kita membuat sesuatu, menciptakan sesuatu produk, kita punya pasar yang luas kan begitu. Jadi makin banyak orang-orang kita kenal, makin luas pemasaran kita terhadap produk-produk kita misalnya. Ya, di samping juga itu informasi-informasi ya. Misalnya contoh kita punya banyak WA group ya, WA group sana kirim kirim ada tulisan-tulisan, ada pendapat-pendapat, ada kata-kata bijak, kata-kata mutiara ya. Makin banyak kita terima itu, insya Allah makin membuat pengetahuan kita makin bertambah dan itu mungkin akan juga merubah sikap perilaku kita. Kemudian terkait dengan pengembangan profesionalisme itu bahwa kalau semua yang kita lakukan itu memang tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang bersamaan, kita memulai dengan hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil, misalnya kita coba sesuatu yang baru untuk mengubah rutinitas sehari-hari atau rutinitas pekerjaan. Cobalah cara-cara baru dalam mengerjakan tugas yang dipandang lebih efektif dan efisien. Cobalah makan siang bersama rekan kerja, diskusi, informasi di kedai, atau tempat lain yang lebih nyaman. Kemudian yang berikutnya misalnya jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, jangan jadikan keberhasilan orang lain sebagai ancaman ya, tetapi jadikan keberhasilan orang lain itu sebagai inspirasi ya, misalnya. Kemudian gantikan sikap selalu mengeluh dengan sikap yang lebih memberikan penghargaan, rasa terima kasih. Jadi kita memang jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh ya. Nah, kemudian memulai dengan hal yang kecil, ini ada beberapa ya. Nanti mungkin adik-adik teman-teman bisa dapatkan materinya ini, nanti bisa dibaca saya kira, dan nanti ada dikembangkan. Nah, setelah kita mengembangkan profesionalisme ini, ya,
dengan beberapa hal-hal yang tadi saya sudah kemukakan. Tentu kemudian kita juga bisa mengukur keberhasilan atau kemajuan profesionalitasnya. Apakah pengembangan yang kita sudah lakukan, yang kita sudah jalankan, yang kita sudah lalui ini ada peningkatan atau tidak, ya. Nah, di sini disuruh ukur kemajuan upaya pengembangan profesionalitas dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah, ya. Nah, bagaimana mengukur kemajuan profesionalitas? Nah, di slide berikutnya di sini ada ada form ini. Nah, ini bisa dilihat mengukur kemajuan, ukur kemajuan sebagai upaya pengembangan, ya. Di situ bagaimana dengan itu tadi ada beberapa poin tadi, ya. Ada 13 ya. 13 unsur pengembangan ini nanti bisa diukur dengan memberikan nilai dari 1 sampai 10, ya. Misalnya sebelum produktif misalnya di poin 2, apakah sebelumnya Anda produktif tidak? Produknya Anda di sebelumnya itu berapa? Misalnya 70 misalnya. Nah, setelah unsur pengembangan itu kita terapkan, kita lalui, ada peningkatan tidak? Oh, dia naik menjadi 80. Ada juga mungkin yang poinnya sama. Nah, dengan demikian kita akan mampu mengukur profesionalitas kita, ya, sehingga kemudian kita bisa melakukan sesuatu dari waktu ke waktu lebih baik lagi. Saya kira inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua, adik-adik. Saya berharap kepada adik-adik yang sudah memilih untuk menjadi ASN, ya, tentu ASN, ya, dengan segala kelebihannya, ya, tentu juga ada keterbatasan, tetapi paling tidak saya berharap kepada adik-adik nanti jadilah ASN yang profesional, ya, yang tentunya memiliki, ya, kompetensi di dalamnya, ya, kemudian didukung oleh nilai-nilai dasar dan nilai-nilai etika dan perilaku, memiliki kode etik dan kode perilaku, sehingga adik-adik nanti insya Allah di dalam karirnya, di dalam pengembangan karirnya nanti kan bisa mendapat hasil, ya, atau capaian sesuai dengan harapan daripada adik-adik semuanya, ya. Saya berharap jadilah ASN yang profesional, ya, di dalam melaksanakan tugas-tugas, dan cintailah, ya, apa yang menjadi profesi adik-adik, karena adik-adik sudah memilih sebagai ASN, maka cintailah tugas-tugas itu, ya. Cintailah. Bagaimana mencintai itu? Kalau dalam buku Khalil Gibran dia bilang begini, seseorang yang mencintai itu dia ketika membangun sesuatu, misalnya dia membuat jalan, misalnya kalau orang teknik, ya, teknik sipil, dia membuat jalan itu dan berpikir bahwa yang menggunakan jalan itu adalah orang-orang yang dia cintai, ya. Yang akan menggunakan jalan itu adalah orang tuanya, saudaranya, istrinya, anaknya. Nah, bagaimana kita bisa bayangkan kalau pikiran kita bahwa ini nanti jalan saya buat ini, yang mau lewat ini saya punya istri, pasti kita akan bikin dengan sebaik-baiknya, ya. Seperti itu juga, misalnya mencintai pekerjaan, misalnya seorang guru, bagaimana dia mendidik anak-anak didiknya itu seperti dia mendidik anaknya sendiri. Nah, itulah namanya mencintai pekerjaan kita, ya. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berharap kepada adik-adik semuanya, insya Allah selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan Latsar ini dengan baik, dan tetap semangat, ya, dan selalu jaga protokol kesehatan, karena pandemi kita ini sampai sekarang belum berakhir, kita tidak tahu sampai kapan. Nah, saya tidak tahu ini apakah adik-adik ini semua sudah divaksin atau belum ini, Ibu Enda? Sudah divaksin, alhamdulillah, ya. Ini vaksin adalah salah satu cara kita untuk menanggulangi penyebaran COVID, dan saya kira insya Allah bagi adik-adik yang sudah divaksin, mudah-mudahan, ya, bisa lebih sehat dan
tidak akan terpapar dengan COVID-19. Saya kira demikian, Pak host. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Reza. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sekda atas pemaparan tadi. Knowledge, skill, attitude, didukung dengan komunikasi, menerima kritik, menjaring relasi, dan jangan lupa koreksi diri. Oke, untuk selanjutnya, mohon izin Pak Sekda, kalau memang berkenan, saya buka dua penanya, satu dari 93 dan satu dari angkatan 94. Oke, silakan. Silakan ya, yang mau Ya, bertanya. masing-masing satu pertanyaan dari angkatan 93 dan 94. Oke, 93 ada Bapak Ronald Tri. Angkatan 94, silakan. 94. Oke, sambil menunggu, silakan Pak Ronaldi, pertanyaannya apa, singkat, padat, dan jelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Sekda atas waktu dan kesempatannya memberikan materi kepada kami. Lanjut Pak Sekda, saya mau bertanya terkait kode etik di dalam ASN ini ada menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pertanyaan saya Pak Sekda, bagaimana dengan kendaraan milik negara yang digunakan oleh ASN pada saat hari Lebaran, contohnya hari Lebaran Idul Fitri atau hari Lebaran agama lah Pak. Nah itu bagaimana dengan kode etik? Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ronaldi. Oke, satu lagi silakan. Satu lagi. Oke, mau 93 atau 90? Oke, 93 atau oke, 94 Pak Yopi. Silakan Pak Yopi dari angkatan 9. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Sekda. Selamat siang. Ya. Izin Pak, saya ingin bertanya. Di tahun 2019 kemarin, peraturan dari Badan Kepegawaian Negara itu mengeluarkan tentang indeks profesionalitas ASN atau yang biasa disingkat IP ASN. Nah, mungkin teman-teman CPNS yang ada belum terlalu familiar tentang peraturan ini, Pak, mengenai indeks profesionalitas ASN untuk mengukur profesionalitas ASN. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami tentang peraturan dari BKN ini, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Berhubung waktu kita tinggal kurang lebih 9 menit, saya cukupkan di dua pertanyaan saja, Pak Sekda. Mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan pertama, kode etik terkait dengan aparatur sipil negara atau para pejabat negara dalam menggunakan kendaraan dinas atau sarana dan prasarana negara untuk kepentingan pribadi. Begitu kalau saya tangkap pertanyaannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengukuran indeks profesionalisme ASN. Oke, waktu dan tempat dengan format kami persilakan kepada Pak Sekda, kurang lebih waktu kita 8 menit lagi, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ini menunjukkan kualitas daripada adik-adik peserta latsar ini. Nah, terkait dengan penggunaan kendaraan dinas ya saat Lebaran ya misalnya atau saat kegiatan di luar waktu dinas, ini memang kalau kita mengacu kepada kode etik dan kode perilaku ini sebenarnya hal yang tidak diperbolehkan ya, menggunakan kendaraan untuk kegiatan-kegiatan di luar kedinasan. Nah ini yang sebenarnya di kita itu masih ada orang yang belum bisa membedakan mana
kapan saatnya menggunakan kendaraan ini. Kalau namanya kendaraan dinas sebenarnya itu digunakan untuk kepentingan dinas. Ya. Ketika misalnya kendaraan itu digunakan untuk ketika ada kebutuhan transportasi di luar di luar kedinasan, mestinya tidak menggunakan kendaraan ini. Nah, inilah yang nanti mungkin ke depan sampai saat ini memang belum ada surat edaran yang lebih tegas ya terkait dengan hal ini ya, mungkin surat edaran dari bupati ya atau dari wakil bupati atau peraturan-peraturan lainnya, karena memang kita masih temukan bahwa ini kita tidak bisa membedakan ini digunakan kendaraan pada saat saat dinas atau tidak. Nah, sehingga memang beberapa waktu yang lalu itu ada langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama, setiap kendaraan dinas itu kita labeli ya, labeli ini kendaraan dinas apa ya, sehingga dengan harapan dengan cara seperti ini pemegang barang ini ya mereka tidak akan menggunakan sesuka hatinya mereka. Saya kira benar ada Ronald ya, bahwa memang kalau kita melihat ya fakta bahwa masih ada dari ASN kita yang diberikan kepercayaan untuk menggunakan barang milik negara ini digunakan pada kegiatan-kegiatan yang bukan untuk kedinasan. Saya kira ini masukan yang bagus ya, sebagai catatan saya untuk ke depan kita bisa tertibkan ini. Paling tidak memberikan kesadaran ya, kepada mereka bahwa barang milik negara harus digunakan secara bertanggung jawab ya, tidak digunakan secara suka-suka. Ya. Saya kira gitu. Terima kasih ini Ade Ronaldo atas pertanyaannya tadi. Kemudian ada Yopi ya, terkait dengan indeks profesional ASN. Nah, ini terkait dengan indeks profesional ASN memang sampai saat ini mungkin sosialisasinya belum efektif dilakukan oleh teman-teman dari BKPSDM. Tetapi kalau indeks profesional ASN ini diterapkan, itu maka akan kelihatan dari personal ASN siapa yang memiliki indeks tertinggi ya. Nah, indeks profesional ASN ini ditentukan oleh beberapa faktor ya. Antara lain misalnya faktor pendidikan. Bagaimana kesesuaian antara pendidikan itu dengan dengan satuan tugasnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesesuaian itu. Kemudian juga mungkin ada diklat-diklat, bintek-bintek yang sudah pernah diikuti, dan bintek-bintek apa yang perlu diikuti atau dilakukan untuk orang-orang tertentu ya. Jadi untuk ASN dengan profesi tertentu misalnya, dia harus memiliki keterampilan apa. Nah, ini yang merupakan bagian dari penilaian. Nah, di samping itu juga terkait dengan kepangkatannya ya, dan juga nanti akan dilihat mungkin sikap perilakunya ya, terkait dengan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku. Saya kira ini hal-hal yang nanti akan menjadi penilaian di dalam menentukan indeks profesional ASN. Memang untuk di Banggai Kepulauan kita masih rendah, karena sebagai contoh misalnya pegawai eselon 3 misalnya ya, eselon 4, dia paling tidak sudah mengikuti BIM 4 misalnya. Nah, jadi itu ada poinnya, dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan atas kompetensinya itu. Nah, kemudian ada namanya pelatihan-pelatihan khusus atau pelatihan-pelatihan teknis ya. Nah, ini juga harus dia miliki ya. Kalau misalnya di kesehatan ya, dia ada mungkin pelatihan-pelatihan tentang terkait dengan kesehatan dan seterusnya. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan atau kriteria yang harus dimiliki sehingga akan memberikan support terhadap penilaian indeks profesional ASN. Nah, ini mudah-mudahan ya ke depan ya dengan SDM yang ada di Banggai Kepulauan, tentu kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan akan kompetensi dari masing-masing ASN, sehingga nilai-nilai atau
indeks profesional ASN ini bisa lebih meningkat ke depan. Saya kira ini tinggal bagaimana ke depan. Memang jujur saja bahwa sosialisasi tentang ini masih kurang, ya. Tetapi sebenarnya sudah pernah dilakukan, ya, penilaian terhadap indeks profesional ASN ini. Saya kira demikian barangkali deh, Yopi. Kalau misalnya ada hal yang masih kurang, nanti kita ketemu lagi, kita coba cerita, ya. Kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Disampaikan oleh Pak Sekda bahwa pasti terkait dengan profesionalisme ASN dan etika itu akan segera dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan. Oke, terima kasih Pak Sekda. Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami harus akhiri kegiatan ini sampai di sini. Berhubung juga Pak Sekda punya agenda lain. Oke, demikian. Aduh, mohon maaf, jaringan saya tadi agak down, Pak Sekda. Oke, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Bapak Rusli Moidadi, STMT, atas pemaparan profesionalitas aparatur sipil negara pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri, silakan Pak Jamil dipimpin doa dulu, dan saya masih memohon kesediaan dari Pak Sekda untuk menerima laporan. Silakan Pak Jamil. Untuk peserta duduk siap, gerak. Pembelajaran pada hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik, terima kasih. Dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Siap, laksanakan. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Akhirul kata, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Sekda sudah menyempatkan diri. Suatu kebanggaan bagi kami menerima materi langsung dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Ya. Dengan Terima kasih demikian, juga siap. Pak Host. Ya, terima kasih dan adik-adik sekalian ya sudah bisa menerima materi dari kami. Ya, terima kasih. Siap. Kami akhiri dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih.